Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Puspita dari jurusan Pendidikan Administrasi Perkantoran Universitas Negeri Makassar. Baiklah, saya datang ke sini untuk melakukan sebuah liputan mengenai sejarah suatu tempat, lebih tepatnya di kawasan adat Amatoa Suku Kajang, Kabupaten Bulukumba. Suku dengan identitas berpakaian hitam ini bermukim di Kabupaten Bulukumba, Kecamatan Kajang, atau 200 km dari arah timur kota Makassar. Kehidupan masyarakat adat Kajang yang tertata rapih mampu menciptakan kehidupan yang aman dan damai karena masih diikat oleh hukum adat yang masih kental sampai saat ini juga. Sekarang saya sudah tiba di dalam kawasan adat Amatoa Suku Kajang, dan saat ini saya sudah bertemu dengan Kak Mail. Ingin bertanya mengapa orang Kajang mengambil warna hitam sebagai warna identitasnya. Pakaian dengan warna hitam karena orang Kajang memaknainya. Warna hitam adalah warna yang sederhana. Begitupun juga orang Kajang menjalankan falsafah hidupnya dengan talasa anakku kamase-mase. Tapi sebelumnya itu saya akan menyampaikan dulu kalau soal busana di Kajang itu bukan hanya hitam tok. Yang lain ada juga warna putih. Karena orang Kajang meyakini Tuhan ini memberikan dua waktu itu yang terus berganti secara terus-menerus, ialah adanya malam hari dengan siang hari. Mengapa orang Kajang tidak memakai alas kaki di setiap harinya? Jadi sesuai dengan proposisi pertanyaannya, kenapa kemudian orang Kajang itu tidak memilih jalan kaki dengan ada alas kaki, contohnya sepatu dengan sandal, sesuai pasang tadi, paling ke anakku ke masing-masing. Artinya jalan kaki tapi menyatu dengan alam, karena orang Kajang itu meyakini bahwasanya tanah ini adalah ibu kandung sendiri, ya kan? Kita darinya dan di sana kita akan kembali pada masanya. Karena ia ibu kita, jangan jijik dong, jangan mau jauh, jangan ada antara yang saya maksud adalah antara tanah dengan telapak kaki, antaranya itu ya sandal sepatu harus nyatu. Tapi Kak, saya mau bertanya lagi mengenai mengapa rumah orang Kajang itu dapurnya berada di depan, kenapa bukan di belakang? Iya, kalau orang Kajang itu yang menarik di Kajang ini karena dia justru memposisikan dapurnya bagian depan. Itu menjadi filosofi transparansi orang Kajang dan atau keterbukaan orang Kajang. Di saat yang sama itu juga kejujurannya orang Kajang. Anggaplah misalkan orang Kajang ini banyak yang cap sebagai kampung yang terisolasi dengan tradisinya. Bahkan ada yang mengatakan di lain sisi orang Kajang itu tertutup. Nah, kalau orang Kajang itu terbuka, memposisikan dapurnya bagian depan, itu bukti nyata bahwa orang Kajang itu terbuka dan siap menerima tamu, siap dikunjungi oleh siapa saja dari mana kampungnya. Karena orang Kajang itu mengidentikan pengunjung adalah asap api. Artinya pengunjung itu diidentikan dengan hidangan-hidangan. Disitulah terbuka, disitulah jujurnya. Karena orang yang berkunjung ke rumahnya orang Kajang itu, setiba orang yang berkunjung dan naik di tangga, pas masuk yang kelihatan adalah dapur. Karena dapurnya yang kelihatan, termasuk juga isinya dapur apa, pasti disaksikan langsung oleh mata, ya kan? Anggaplah saya orang yang saya melihat kue, pasti itu juga yang terlintas di hati, di pikiran saya. Kalau saya dipersilahkan duduk dan sebentar nantinya saya akan dihidangkan apa tadi kulihat kue. Dan ternyata pada akhirnya itu juga yang menjadi hidangannya pada tuan rumah ke saya.
itulah kejujuran. Ini rumah ada agak tinggi itu lantai di belakang. Makanya itu orang Kajang yang tidur di depan dia. Apa di sini ada depan. Dia tidur di tempat belakang. Makanya ada tala-tala. Tahu tala-tala? Ini rumah ada agak tinggi itu lantainya di belakang. Anggaplah ia ranjang. Ini lantainya ini yang agak naik di belakang ini satu petak. Anggaplah dia ranjang, toh. Makanya ranjang itu agak di atas memang dibanding lantai tempat umumnya, toh. Nah, itu ranjang karena orang tidak pakai ranjang di sini pamali. Lantai yang di belakang yang diangkat naik itu dipakai tikar. Itu adalah kearifan lokal yang sangat dijaga di Kajang. Amatoa ini secara kelembagaan adat Kajang tidak membiarkan masyarakat adatnya yang tinggal bagian dalam yang hidup modern. Kalau Anda masyarakatku yang mau hidup modern, seperti Anda lihat orang yang pakai mobil, seperti Anda melihat orang yang sedang tidur dengan rumah batu, maka jangan tinggal di dalam. Makanya ada tempat di luar disiapkan. Anggaplah misalkan termasuk juga hutan ini pasti dieksploitasi. Orang Kajang itu sangat menjaga hutannya karena hutan bagi orang Kajang itu adalah sarungnya ini bumi, sarungnya ini kampung. Sarung itu akan kemudian menentukan panas dinginnya cuaca. Panas dinginnya ini kampung kan dia menentukan cuaca. Mau panasnya abang semua, mau sejuk kayak sekarang yang kita rasakan, ya pelihara. Itu kearifan lokal. Akan hilang budayanya kalau kita menerima hal yang modern. Jadi itulah tadi mengenai pasang Rikajang atau adat istiadat yang ada dalam suku Kajang.